Shalom saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, puji Tuhan. Jumpa lagi dengan saya, Pastor Yahya Iskandar, dalam serial video-video yang membahas kontroversi-kontroversi di seputar kematian hingga kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Video kali ini masih melanjutkan video yang pertama yang membahas tema salib bukanlah penderitaan terhebat Yesus Kristus, chapter yang pertama. Karena itu, video yang kedua ini saya beri judul Salib bukanlah penderitaan terhebat Yesus Kristus, chapter yang kedua. Saudara-saudaraku yang terkasih, pada video yang lalu kita sedang membahas urut-urutan penderitaan yang dialami Tuhan Yesus dari sejak perjamuan terakhir. Dan kita sudah tiba pada urutan nomor 5, yaitu peristiwa pengadilan Yesus di hadapan Pilatus. Memang apa yang terjadi dan seberapa hebat penderitaan yang dialami Yesus dalam peristiwa pengadilan Yesus di hadapan Pilatus ini belum sempat kita bahas dalam video yang lalu. Karena itu, pada video ini dengan penuh empati, mari kita mulai dengan mendalami momen-momen penderitaan Yesus pada peristiwa di urutan nomor 5 ini, peristiwa pengadilan Yesus di hadapan Pilatus. Saudara-saudara, di sini momen yang menyakitkan jiwanya adalah ketika orang-orang Yahudi yang telah banyak melihat mujizat dan pertolongan Tuhan itu lebih memilih Barabas untuk dilepaskan daripada dirinya. Kita bisa membaca itu dalam Lukas 23 ayat 18. Lukas 23 ayat 18, namun ternyata mereka berteriak-teriak, "Lenyapkanlah orang ini, lepaskanlah Barabas bagi kami." Lihat juga gambar ini, saudara-saudaraku. Inilah gambar orang-orang Yahudi yang lebih memilih Barabas untuk dilepaskan oleh Pilatus ketimbang Yesus. Dapatkah saudara rasakan betapa pilunya hati Yesus? Tidak ada seorang pun yang pernah ditolongnya berani bersuara untuk lebih membela dia yang seharusnya dibebaskan ketimbang Barabas, sang penjahat itu. Betapa ironis dan menyakitkan. Namun itulah yang terjadi. Dalam histeria masa seperti itu, tentu tidak ada seorang pun yang berani bersikap beda dengan mayoritas. Ya, itulah yang dialami Yesus, benar-benar penuh nestapa. Baiklah sekarang, saudaraku, kita melangkah lagi pada peristiwa selanjutnya yang dianggap oleh semua orang sebagai puncak dari penderitaan Yesus, yaitu urutan nomor 6, peristiwa penyiksaan dan penyaliban Yesus. Saudara, dari keempat Injil diceritakan berbagai siksa dan derita yang dialami Yesus pada peristiwa ini. Antara lain, punggungnya dicambuk bermata kail sehingga kulit dan dagingnya mengelupas dan terserak di lantai penyiksaan itu. Lihat gambar ini, saudaraku. Ini adalah gambar Tuhan Yesus yang telah dilucuti pakaiannya siap untuk dicambuk dengan mata cambuk yang dapat merobek kulit dan dagingnya hingga terkelupas. Lihat pula gambar ini, saudaraku. Ini adalah gambar Tuhan Yesus setelah dicambuki sampai lunglai tergeletak di lantai penyiksaan itu dengan darah dan serpihan-serpihan dagingnya yang juga berserakan di situ. Saudara-saudaraku, setelah itu selanjutnya Yesus diolok-olok dan dipermainkan oleh tentara-tentara Romawi. Bagaikan seorang raja taklukan yang tak berdaya dengan dimahkotai duri, diberi jubah ungu dan tongkat kerajaan dari buluh. Dia berulang kali dipukuli kepalanya dan akhirnya disuruh memikul salib. Lalu diarak menuju Golgota. Lihat gambar ini, saudara-saudaraku. Ini adalah gambar Tuhan Yesus terjatuh karena tidak kuat lagi memikul salib. Seraya diolok-olok oleh orang banyak. Saudara, dalam peristiwa ini ada seorang bernama Simon orang Kirene menggantikan dia memikul salib yang tidak mampu lagi dipikulnya. Lihat gambar ini, saudara-saudaraku. Ini adalah gambar Simon orang Kirene yang dipaksa tentara Romawi untuk memikul salib Yesus yang sudah tidak kuat lagi dipikul oleh Yesus. Lalu saudara-saudara, setibanya di hamparan Bukit Golgota, tubuhnya dengan paksa direntangkan di atas kayu salib, kemudian kedua tangan dan kakinya dipakukan ke kayu salib itu. Lihat gambar ini adalah gambar Tuhan Yesus dipaku tangannya ke kayu salib itu. Selanjutnya, kayu salib yang menyandang tubuh Yesus itu diberdirikan dan dipancangkan ke dalam liangnya dengan kasar. Maka tergantunglah tubuh Yesus di situ, di antara langit dan bumi, dengan kesakitan
ketakutan, kehausan, dan sangat menderita. Hingga akhirnya dia berkata, sudah selesai. Lalu dia pun menyerahkan rohnya kepada Bapa. Yohanes 19 ayat 30. Yohanes 19 ayat 30, ketika Yesus mengecap anggur asam itu, dia berkata, sudah selesai. Lalu dia menundukkan kepalanya, kemudian menyerahkan rohnya. Lihat gambar ini, saudara-saudaraku. Ini adalah gambar Yesus wafat di kayu salib setelah dia menyerahkan rohnya kepada Bapa. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, dari serangkaian siksa yang Yesus derita itu, agaknya kita sepakat bahwa siksa ketika tangan dan kakinya dipakukan pada kayu salib, lalu ketika kayu salib itu diberdirikan dan dipancangkan ke dalam liangnya, serta ketika dia kehausan dan amat menderita sebelum meregang nyawa, itulah penderitaan terhebat yang paling menyakitkan yang dialami Yesus. Namun saya mau katakan bahwa sesungguhnya masih ada satu lagi penderitaan yang jauh lebih hebat dan lebih menyakitkan daripada itu. Penderitaan ini memang tidak tersurat secara eksplisit dalam kitab suci. Namun secara implisit hal itu benar-benar tersirat dalam kitab suci. Penderitaan apakah itu, saudara-saudara? Saudara yang terkasih, untuk dapat memahami penderitaan terhebat Tuhan Yesus tersebut, terlebih dahulu saya harus mengungkap sebuah prinsip pemulihan dan pendamaian yang Tuhan rencanakan untuk pulihnya hubungan antara manusia dengan dirinya. Dari prinsip ini kemudian, barulah kita dapat menguak misteri penderitaan Yesus selaku anak pendamaian sebagai penderitaan yang terhebat dan paling menyakitkan bagi Yesus. Nah, saudara-saudaraku, untuk itu saya terlebih dahulu akan mengutip 2 ayat yang paling akhir dari Perjanjian Lama, yaitu yang tertulis dalam Maleakhi pasal 4 ayat 5 dan 6. Maleakhi 4 ayat 5 dan 6. Lihat, aku mengutus Nabi Elia kepadamu sebelum datangnya hari Yahweh yang besar dan mengerikan itu. Maka ia akan mengembalikan hati bapak-bapak kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya, agar jangan aku datang dan memukul bumi sampai musnah. Saudara-saudaraku, meskipun dalam ayat di atas disebutkan nama Nabi Elia, sesungguhnya yang dimaksudkan di sini bukanlah Nabi Elia yang kisah hidupnya sudah tersurat dalam kitab 1 dan 2 Raja-Raja. Melainkan ada seorang nabi yang lain yang memiliki karunia pelayanan dan kuasa seperti Nabi Elia, yang sesungguhnya menunjuk kepada kedatangan dan pelayanan Yohanes Pembaptis yang akan membuka jalan bagi datangnya Mesias, yakni Tuhan Yesus Kristus dalam Perjanjian Baru. Itu sebabnya dalam Perjanjian Baru, nubuatan dari kedua ayat terakhir Perjanjian Lama tersebut dapat disejajarkan dengan nubuatan terhadap kelahiran dan pelayanan Yohanes Pembaptis dalam Lukas 1 ayat 17. Lukas 1 ayat 17, ia akan berjalan mendahului dia dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati bapak-bapak berbalik kembali kepada anak-anaknya dan orang-orang yang tidak taat berbalik kembali kepada jalan pikiran orang-orang benar, serta untuk menyiapkan suatu umat yang telah dipersiapkan bagi Yahweh. Saudara-saudaraku, dari kesejajaran tersebut, kita dapat simpulkan bahwa baik pada akhir Perjanjian Lama maupun pada awal Perjanjian Baru, kita mendapati pokok pembicaraan yang sama, yakni tentang datangnya dan pelayanannya Yohanes Pembaptis, yang mempunyai kuasa dan karunia seperti Nabi Elia, dan tentang prinsip pemulihan hati bapak-bapak kembali kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya. Apa sebenarnya maksud prinsip pemulihan hati bapak-bapak kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya ini? Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada video berikutnya, prinsip ini akan diuraikan secara gamblang, maksud dan tujuannya, serta maknanya bagi kita. Sehingga pada video yang terakhir, dipastikan kita sudah bisa memperoleh jawaban tentang penderitaan yang terhebat, yang paling menyakitkan yang dialami Tuhan Yesus. Karena itu, untuk bahasan dalam video yang kedua ini, kita cukupkan dulu sampai di sini. Kita akan lanjutkan kembali pembahasannya dalam video yang ketiga dengan judul Salib bukanlah penderitaan terhebat Yesus Kristus, chapter ketiga.
Jika melalui video-video ini saudaraku merasa diberkati, silahkan share kepada teman-teman saudara dan jangan lupa subscribe-nya juga ya saudara-saudaraku. Sampai jumpa pada video yang ketiga. Terima kasih. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Haleluya. Amin.